Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, hai teman-teman, semoga kalian diberi kesehatan selalu meskipun di saat pandemi ini. Di sini kami kelompok 1 dari Tadris Matematika 5C IAIN Kediri akan menjelaskan mengenai game Education Matrix. Anggota kelompok 1 yaitu Karisma Lisa Hada, Jesiana Ayu Lintang Mayori, Brenda Indah Nirmala, dan Muhammad Yafis Kafi Mutakin. Oke, pertama-tama saya akan menerangkan mengenai latar belakang pembuatan game. Latar belakang pembuatan game ini adalah: pertama, siswa merasa kurang tertarik untuk belajar. Mereka lebih tertarik untuk melihat tayangan televisi, bermain media sosial, dan bermain game-game yang kurang mendidik. Dikarenakan pengembangan zaman yang maju dan semakin canggih. Yang kedua, siswa merasa bosan karena guru ketika mengajarkan menggunakan media text box atau buku dan hanya melakukan penjelasan secara lisan atau lewat papan tulis. Terkadang suasana seperti itu membuat siswa menjadi jenuh dan tidak berkonsentrasi. Yang ketiga, sugesti siswa mengenai pembelajaran matematika yang menyeramkan. Sejak dulu sugesti tersebut selalu menghantui para pelajar yang membuat mereka menjadi malas dan menghindari pelajaran matematika. Oke, berikutnya saya akan menerangkan tujuan pembuatan game. Tujuan pembuatan game yaitu: 1. Membuat siswa menjadi tertarik dan membangun suasana yang tidak bosan dalam belajar. 2. Memberikan kemudahan untuk siswa dalam memberikan materi matematika yang menyenangkan dan seru untuk membuat mood mereka senang dan menyukai matematika. 3. Membantu siswa mengenal dan memahami materi operasi dasar matematika dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya akan menjelaskan mengenai model pengembangan game. Di sini menggunakan model ADA. 1. Analisis. Pada tahap ini menggunakan analisis terhadap siswa. Hal apa saja yang menyebabkan siswa menjadi malas belajar? 2. Desain. Pada tahap ini merancang suatu penyelesaian untuk menangani masalah yang dialami oleh peserta didik, yaitu merancang game pembelajaran untuk siswa. 3. Development. Pada tahap ini mulai direalisasikan hasil rancangan game tadi dengan menggunakan konstruksi 3. 4. Implementasi. Pada tahap ini game yang sudah jadi akan diberikan kepada siswa sebagai media pembelajaran supaya siswa lebih tertarik dalam belajar dan mengenal operasi dasar matematika. Dan yang nomor 5, evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah game yang diterapkan pada siswa berhasil mengatasi permasalahan siswa atau tidak. Oke, selanjutnya akan menerangkan mengenai langkah-langkah pembuatan game yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan game. Sebelum itu, kita kenalkan aplikasi yang kita gunakan. Di sini ada yang pertama adalah aplikasi Google. Pada aplikasi ini kita gunakan untuk mencari gambar atau ilustrasi yang digunakan sebagai aset game. Baik itu aset game dari awal hingga akhir kita cari menggunakan Google. Biasanya kita cari pada freepik.com. Di sana banyak sekali aset game dan sangat bervariasi dan sangat menarik sekali. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi CorelDRAW X5. Aplikasi ini kita gunakan untuk mengedit aset game sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua aset game yang kita cari di Google itu akan sesuai dengan kebutuhan atau tema game kita, sehingga kita perlu mengedit beberapa aset game sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah Construct 3. Aplikasi ini kita gunakan untuk mendesain semua alur game dari pembuka hingga penutup, baik itu dari awal hingga akhir game. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita menyiapkan seluruh aset yang kita unduh tadi dari Google, kemudian menyesuaikan dengan tema yang digunakan dalam game.
Kemudian yang kedua yaitu mengedit beberapa aset sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam game menggunakan aplikasi CorelDRAW X5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan aplikasi CorelDRAW X5 ini kita mengedit beberapa aset yang kita butuhkan saja. Selanjutnya, masing-masing aset yang sudah kita edit, kita ekspor dengan format PNG. Nah, format ini agar kualitas gambar yang kita hasilkan lebih jernih. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita mulai mengedit game dengan konstruk 3 dengan penuh ketelitian. Kemudian langkah selanjutnya yang pertama kita membuat halaman background terlebih dahulu beserta dengan event sheet-nya. Di sini pada halaman background terdapat game edukasi operasi bilangan bulat oleh kelompok 1 TMC. Di sini juga ada aset game mulai game ya. Di sini ada kata-kata mulai game. Kemudian untuk event sheet-nya terdapat 2 event ketika sistem itu dimulai dan ketika karena game ini dijalankan melalui browser sehingga akan ada touch yang kita masukkan di sini. Sehingga untuk event-eventnya ini untuk sistem yang dimulai pada layout maka kita definisikan mulai game ini pada ukuran X dan juga ukuran Y dengan menggunakan instant variable. Kemudian ketika kita klik aset mulai game ini, maka dengan twin to property ya, dengan size pada ukuran X dan ukuran Y, maka sistem akan mengarahkan pada halaman selanjutnya atau halaman dari game itu dimulai. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita membuat halaman menu game beserta dengan event sheet-nya. Pada menu halaman game ini terdapat aset game yaitu bermain game, keluar game, cara bermain, dan juga pengembangan. Untuk aset bermain game di sini, semua event sheet-nya kita definisikan menggunakan properti ya. Properti yaitu untuk posisi X dan juga posisi Y. Kemudian kita menggunakan twin property untuk 2 properti ya. Nah, selanjutnya untuk aset bermain game ini ketika diklik maka dia akan mengarahkan pada halaman game. Kemudian untuk aset yang keluar game ketika kita klik maka dia akan mengarahkan pada halaman background atau halaman game awal tadi. Nah, kemudian untuk cara bermain dan pengembangan maka ketika klik dia akan mengarahkan ke halaman tambahan yaitu seperti pada langkah selanjutnya ini, di mana menu halaman tambahan ini berisi nama pengembang dan petunjuk penggunaan game. Nah, ketika kita klik ya aset cara bermain dan juga pengembangan ini maka kita diarahkan pada game selanjutnya ini. Nah, ini ya event sheet-nya di sini cukup sederhana karena pada halaman tambahan ini kita hanya masukkan aset game, anggota pengembang dan petunjuk game serta icon tanda X ini. Nah, icon tanda X ini kita masukkan dalam event sheet. Ketika dia diklik ya dengan menggunakan touch maka dia akan kembali ke halaman selanjutnya tadi atau ke halaman menu game ini. Nah, selanjutnya langkah keempat kita membuat menu level game beserta event sheet-nya. Nah, karena game di sini pengembangannya minimal 2 level, di sini kita juga menggunakan 2 level karena konstruk 3 itu hanya menyediakan beberapa event sheet saja untuk yang gratis. Di sini ada level 1, level 2, ini kita masukkan aset gamenya terlebih dahulu. Kemudian untuk event sheet-nya kita menggunakan touch ketika dia itu mengenai level 1, artinya sistem akan mengarahkan ke permainan game pada level 1. Begitu juga untuk level 2, ketika kita klik maka dia akan mengarahkan atau sistem akan mengarahkan ke permainan game pada level 2. Nah, langkah kelima membuat soal untuk level 1 yang terdiri dari 4 halaman layout yang masing-masing layout terdiri dari 1 soal saja. Dan tak lupa beserta dengan event set-nya. Untuk event set pada soal pertama hingga keempat memiliki perintah yang sama, di mana kita masukkan dulu aset-asetnya. Setelah itu, apabila kita memilih jawaban yang benar, kita akan mendapat tanda checklist. Sedangkan apabila kita memilih jawaban yang salah, maka kita akan mendapatkan tanda X. Terus ada tanda panah ke kanan ini, yang artinya apabila kita pencet akan menuju ke halaman selanjutnya. Di samping ini merupakan event set-nya. Nah, yang selanjutnya ke-6 ke-5 membuat soal untuk level 2 yang terdiri dari 3 halaman layout, yang masing-masing layout terdiri dari 1 soal saja dan tak lupa beserta dengan event set-nya. Tetap sama seperti tadi, kita masukkan dulu aset-asetnya, di mana apabila kita mengeklik jawaban yang benar akan memunculkan tanda checklist, sedangkan yang salah akan memunculkan tanda silang. Tetap sama seperti tadi, ada tanda panah ke kanan, ini menunjukkan ke halaman selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat bahwa
Ini adalah event setnya. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ini membuat halaman penutup atau halaman akhir game beserta event asetnya. Nah, seperti ini kita masukkan seperti tadi aset-asetnya. Dan bisa kalian lihat di samping kanan ini adalah event setnya. Nah, selanjutnya game yang sudah selesai bisa diekspor dengan format HTML5 pada menu ekspor. Yang selanjutnya game dapat diunduh dalam bentuk zip dan bisa diupload secara online ke server agar game bisa dijalankan. Catatan, Construct 3 adalah salah satu aplikasi desain game yang tidak gratis, artinya berbayar. Oleh karena itu, game pengembangan ini disesuaikan dengan menu gratis event yang telah disediakan oleh Construct 3. Nah, yang selanjutnya ini merupakan cara bermain game yang telah kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nih cara untuk memainkan game yang telah kelompok kami kembangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung pada pembahasannya saja ya. Nah di sini tampilan layar dari game yang sudah kami kembangkan itu seperti ini nih teman-teman. Kita klik tombol mulai game ya teman-teman, kita klik. Oke, kita klik. Oke, setelah kita klik nih teman-teman, ternyata dia itu akan muncul beberapa menu ya, menu yang ada pada game ini, yaitu terdiri dari apa saja nih? Terdiri dari ini, cara bermain, terus keluar dari game, lalu bermain game ya teman-teman, bermain game, dan yang terakhir itu pengembang. Oke, sebelum kita memainkan game ini ya teman-teman, sebelum kita memainkan game ini, kita lihat dulu nih cara bermain ya, cara bermain dari game ini. Kita coba klik ini ya teman-teman, kita coba klik cara bermain, kita klik. Nah, setelah kita klik ya teman-teman, setelah kita klik dia akan muncul petunjuk game dan anggota pengembang dari game ini ya teman-teman. Nah, petunjuk dari game ini seperti ini. Menjawab dengan benar semua pertanyaan dari level 1 sampai dengan level 2 ya. Ini seharusnya teman-teman yang mana level 1 ini terdiri dari 4 soal dan level 2 ini terdiri dari 3 soal ya teman-teman. Lalu anggota pengembang dari game ini yang pertama adalah Karisma Lisahada, yang kedua adalah saya sendiri, Jesiana Yulintang Mayori, yang ketiga adalah Brenda Indah Nirmala, dan yang terakhir adalah M. Yavis Kavi Mutakin. Oke, setelah kita masuk ya, kita mengetahui cara bermain game. Oke, selanjutnya kita X terlebih dahulu dengan menekan icon tombol X pada pojok ini ya teman-teman. Kita klik agar kita keluar dari menu ini. Oke, setelah kita klik ternyata muncul tampilan awal tadi nih teman-teman. Coba kita klik pada menu pengembang ya teman-teman. Kita coba klik menu pengembang ini. Kita klik ya. Oke, kita klik. Setelah kita klik ya teman-teman, ternyata tampilannya itu sama seperti tampilan cara bermain game yang mana sudah kita jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Oke, karena sama kita langsung exit aja ya. Kita tekan tombol X ini. Oke, setelah kita exit, muncul tampilan awal seperti ini nih teman-teman. Ada cara bermain, keluar game, bermain game, dan pengembang. Oke, langsung saja kita bermain game ini ya teman-teman. Dengan kita menekan tombol ini, bermain game ini ya. Langsung saja kita klik. Oke teman-teman, setelah kita klik terdapat dua level ya maksudnya tadi. Terdapat dua level. Yang mana level 1 ini terdiri dari soal yang lebih sederhana jelasnya, dan level 2 ini soalnya agak sedikit rumit ya teman-teman. Kita klik yang level 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik ini. Oke.
Nah, setelah kita klik, ternyata tampilan soal pertama itu seperti ini, di mana angka pada soal ini diganti dengan aset hewan laut. Berarti soal nomor 1 ini 9 ya, 9 seperti ini, 9 dikurangi dengan 5 ya teman-teman, hasilnya 4. Gimana nih kalau kita klik 4? Nah, setelah kita klik 4, ternyata jawaban benar itu akan diberi tanda centang hijau. Gimana nih kalau kita menjawab salah? Ternyata kalau kita misalkan jawab 7. Nah, kalau kita jawab 7 ternyata dikasih tanda silang berwarna merah. Ini menandakan dia salah ya teman-teman. Berarti jawaban yang benar adalah 4. Oke, kita next. Kita next pada soal kedua. Pada soal kedua tampilannya seperti ini. Sama ya. Angkanya diganti dengan aset hewan laut. Berarti 2 seperti ini, 2 kita jumlahkan dengan 4, hasilnya 6. Ternyata benar, kita next. Ini yaitu soal yang ketiga dari level 1, sama ya, angkanya itu diganti dengan aset hewan laut. Berarti ini gimana nih? Ini 8 ya, ini 8 dibagi dengan 2, berarti menghasilkan 4. Kita klik jawaban 4. Oke. Benar ya teman-teman. Next berarti. Nah, ini soal yang terakhir di level 1. Dia ada soal perkalian. Angkanya itu juga diganti dengan aset makhluk hidup laut ya teman-teman ini. Berarti ini 5 dikalikan dengan 2 ya teman-teman, berarti hasilnya 10. Kita klik. Benar. Oke, kita next. Nah, karena level 1 itu cuma terdiri dari 4, berarti kalau dia sudah berhasil menjawab semua soal, berarti kalau menghasilkan kembali ke layar seperti ini. Dia akan kembali ke layar seperti ini. Coba kita akan memasuki pada level 2 ya. Kita cari tahu nih gimana nih bentuk soalnya. Kita klik level 2. Oke, setelah kita klik pada level 2, ternyata nih angka-angkanya pada level 2 ini juga diganti dengan aset hewan ya. Aset hewan. Berarti ini 3 dikali dengan 4 ya teman-teman. Berarti 12. Kita klik. Ternyata benar juga sama. Diberi dengan tanda atau simbol dengan warna tanda centang warna hijau. Kalau kita klik 1, berarti kan dia jawabannya salah. Berarti dia dikasih dengan simbol tanda silang berwarna merah ya teman-teman. Kita next. Kita next. Oke, kita next. Kita next soalnya lebih bervariasi ya teman-teman ini. Ini ada pembagian dan penjumlahan. Berarti kita dulukan yang pembagian. 12 dibagi dengan 4 itu hasilnya 3, dijumlahkan dengan 3 berarti hasilnya 6 ya. Kita klik jawaban 6. Oke, ternyata dia benar. Kita next ya teman-teman. Kita next. Oke, soalnya juga bervariasi lagi, ada penjumlahan dan ada perkalian. Kita dahulukan yang perkalian dulu. Berarti ini seperti 3 dikali dengan 2, berarti dia hasilnya 6 dijumlahkan dengan 2. Jumlahkan dengan 2, hasilnya berapa nih teman-teman? Hasilnya 8. Kita klik 8 ya teman-teman. Oke, ternyata dia menghasilkan benar. Kita next. Nah, setelah kita next, semua sudah kita selesaikan level 1 dan level 2. Maka tampilan dari akhir game kami itu seperti ini. Maka kita untuk mengakhiri game ini, kita klik tombol ini teman-teman. Coba kita klik. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal. Kita bisa memulai game lagi nih teman-teman. Kita bisa
berlatih berbagai soal yang ada pada game ini. Oke teman-teman, sekian itu dia penyampaian dari cara bermain game dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.